sebenarnya Sengeda adalah korban. Dia adalah putra mahkota kerajaan Linge. Dia adalah korban dari status quo-nya kerajaan Linge ke-13 yang mempertahankan statusnya. Ya sesungguhnya Sengeda dan Bener Meriah adalah putra mahkota yang berhak melanjutkan tahta kerajaan. Tapi kemudian prosesi ini melahirkan semacam pengenangan atas perjalanan sejarah. Jadi nama Sengeda diabadikan dalam banyak tempat, misalnya nama jalan, nama lapangan pacuan kuda. Di Gayo, di banyak-banyak tempat itu sudah biasa ada kuda. Di pelataran sawah, di halaman rumah, di samping rumah, di tengah kebun kopi, di puncak gunung, itu pasti ada kuda. Karena kuda bagi masyarakat Gayo adalah simbol kehormatan, kebanggaan, dan prestise. Jadi lapangan pacuan Sengeda. Disitulah masyarakat Gayo berkumpul, saling bersilaturahmi, saling bergembira dengan satu nama, Sengeda. Sengeda dan Bener Meriah itu sebenarnya dua orang bersaudara kandung malah. Dia adalah putra dari Raja Linge ke-12. Raja Linge ke-12 ini pada abad-abad awal kemasyhuran kerajaan Aceh ini diperintahkan oleh Sultan untuk membantu kerajaan Islam Malaka untuk melawan serangan Sriwijaya. Nah, dalam perjalanan itu Raja Linge menikahi putri Kesultanan Malaka. Kemudian lahirlah Sengeda dan Bener Meriah. Ketika Sengeda dan Bener Meriah lahir, timbul kembali konfrontasi dari Portugis untuk menyerang kerajaan Malaka. Dan untuk menyerang kerajaan Malaka, Raja Linge 12 tadi mengungsikan anak dan istrinya, termasuk Sengeda dan Bener Meriah, ke Pulau Lingga di Kepulauan Riau. Nah, ternyata Raja Linge ke-12 gugur dalam pertempuran melawan perang dahsyat melawan Portugis di Selat Malaka. Dan ketika kedua putra mahkota ini dewasa, sang ibu menyerahkan semacam tanda bahwa Sengeda dan Bener Meriah adalah keturunan dari kerajaan Linge. Dan itu diserahkan simbol kerajaan berupa cincin dan bawar berbentuk senjata. Dengan bekal dan pengetahuan dari kisah ibundanya, Bener Meriah dan Sengeda menelusuri jejak leluhurnya di kerajaan Linge, Tanah Gayo. Nah, perkenalan ini ternyata bernilai buruk di mata Raja Linge 13 karena dianggap akan merebut kekuasaan. Tapi bagi Sengeda dan Bener Meriah sendiri, mereka sebenarnya hanya ingin memperkenalkan diri bahwa keduanya adalah putra dari Raja Linge ke-12, karena memang secara silsilah mereka Raja Linge 13 adalah pamannya, paman kandungnya. Nah, konflik ini kemudian berlangsung, kemudian karena Raja Linge 13 merasa tahtanya diancam, kemudian dia memerintahkan pasukan untuk menghilangkan nyawa dari Sengeda dan Bener Meriah. Ini pasukannya dibagi dua, pasukan pertama untuk membunuh Sengeda dan pasukan kedua untuk membunuh Bener Meriah. Bener Meriah berhasil dibunuh oleh pasukan atas perintah kerajaan Raja Linge 13, dan sementara Sengeda berhasil lolos dari konspirasi jahat itu karena Sengeda diasuh oleh Sirajuddin yang merupakan penasehat dari kerajaan. Bener Meriah mati terbunuh di Samarkilang, yang kemudian tempat wafatnya Bener Meriah itu juga sekarang dinamakan dengan Kabupaten Bener Meriah.
Nah, pasca terbunuhnya Bener Meriah, Kesultanan Aceh kemudian mengundang seluruh raja-raja di wilayah kekuasaannya untuk menghadiri sebuah pertemuan tahunan di Kutaraja, dan Syekh Sirajuddin yang gagal dan yang tidak mau membunuh Sengeda tadi juga membawa serta Sengeda ke istana Kesultanan Aceh. Nah, sementara rapat kerajaan tahunan terus berlangsung di dalam istana, termasuk di dalamnya Syekh Sirajuddin, tapi Sengeda dibiarkan bermain di halaman istana dan melukis sesuatu di pelepah bambu, atau dalam masyarakat Gayo disebut dengan neneun. Nah, apa yang dilukis Sengeda di pelepah bambu tadi ternyata adalah gambaran seekor gajah yang berwarna putih. Nah, lukisan sketsa Sengeda inilah yang kemudian secara kebetulan dilihat oleh putri Sang Sultan. Dan putri Sang Sultan sangat tertarik dengan lukisan di permukaan pelepah bambu itu dan meminta kepada ayahandanya agar hewan yang digambar di pelepah bambu itu untuk dibawa ke istana raja. Nah, inilah awal kisah sejarah gajah putih dalam perspektif kebudayaan masyarakat Gayo. Lama Syekh Sirajuddin dan Sengeda berkelana hampir ke seluruh wilayah Tanah Gayo untuk mencari seekor gajah yang berwarna putih. Tapi pada satu ketika, ini menurut riwayat dan legenda cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat Gayo, demikian putus asanya Sengeda dan Syekh Sirajuddin, akhirnya mereka mencoba untuk berziarah ke makam Bener Meriah yang berhasil dibunuh oleh Rejelinge 13 tadi. Mereka berziarah ke kuburan Bener Meriah berhari-hari, bermalam-malam, dan pada satu ketika di samping di lingkungan kuburan makam Bener Meriah tadi muncullah seekor gajah yang memang berwarna putih. Nah, Sengeda dan Syekh Sirajuddin tentu sangat senang sekali, sangat gembira sekali berhasil menemukan seekor gajah yang berwarna putih sebagaimana yang dipesankan dan diamanatkan oleh Sultan Aceh. Nah, belakangan diketahui gajah yang berwarna putih ini menurut legenda masyarakat Gayo itu adalah jelmaan dari Bener Meriah yang dibunuh oleh Rejelinge 13 tadi. Hampir semua budayawan dan sejarawan Gayo mengatakan bahwa tari Guel itu berasal dari prosesi perjalanan membangkitkan gajah putih atas permintaan Sultan Aceh yang dibawa dari Tanah Gayo ke Istana Kesultanan. Gajah ini digiring, ditarik untuk menuju ke Kutaraja sebagaimana amanah Sultan. Dalam proses perjalanannya tentu gajah ini banyak mengalami kelelahan atau malah mengalami semacam kejengkelan sehingga gajah ini berulah dengan cara duduk, tidur, dan sebagainya. Dan setiap tempat yang mereka lalui dalam proses mengantar ke istana ini, misalnya nama tempat Singgah Mulo, itu konon munculnya nama tempat Singgah Mulo itu ya dari perjalanan gajah putih. Singgah Mulo dalam bahasa Gayo diartikan sebuah tawaran untuk singgah sebentar atau mampir atau pioh jika dalam bahasa Aceh. Nah, kemudian ada juga
nama tempat, nama kampung yang hari ini abadi sampai hari ini, misalnya Timang Gajah. Jadi gajah putih itu ditimbang dulu, apa kemungkinan bisa ditandu atau diangkat secara bergotong royong, maka nama tempat itu disebut dengan, sampai hari ini disebut dengan Timang Gajah. Nah, perjalanan terus berlanjut hingga ke wilayah Juli dan Biren. Dan di Biren ada segmen perjalanan Sengeda dan Syekh Sirajuddin ini yang harus membayar atas makanan yang mereka beli dari masyarakat. Dan kata Biren itu dalam sejarah perjalanan Gajah Putih berasal dari kata bahasa Gayo Biren yang berarti bayarkan. Jadi mereka membeli sesuatu atau menggunakan sesuatu yang sudah dikonsumsi dengan cara membayarkan. Maka Biren juga terdapat dalam riwayat sejarah perjalanan Gajah Putih ini. Kemudian perjalanan Gajah Putih terus berlanjut sehingga ada beberapa nama tempat lagi yang juga identik dan dinisbatkan kepada perjalanan Gajah Putih ini. Ya misalnya Sigli. Jadi di daerah Sigli konon sang Gajah Putih ini sudah cukup kelelahan, keletihan sehingga ia duduk dan merebahkan diri ke tanah, dan ini cukup menyulitkan Sengeda dan Syekh Sirajuddin untuk melanjutkan perjalanan. Dan kata Sigli juga berasal dari bahasa Gayo yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan tempat yang geli, tempat yang jika digelitik orang akan merasa geli. Dan gajah itu digelitik di Sigli, di tempat yang dia geli, maka agar dia bangkit dari tanah dan mau melanjutkan perjalanan. Dan tempat itu ya sampai hari ini ya bernama Sigli. Dan kemudian perjalanan berikutnya ketika sudah berhasil membangkitkan Gajah Putih dari istirahatnya, perjalanan dilanjutkan tapi di wilayah rimba Gunung Selawah, sang gajah kembali berulah. Mungkin keletihan yang sudah demikian memuncak sehingga sang gajah kembali berulah dan tiduran di atas tanah. Nah, di proses tiduran inilah kemudian Syekh Sirajuddin dan Sengeda mengambil seutas tali yang cukup panjang dan kuat sehingga gajah itu ditarik agar gajah ini bisa melanjutkan perjalanan, karena memang sudah tidak jauh lagi dari wilayah rimba Selawah ke istana Kesultanan Aceh. Dan gajah ini ditarik dengan tali. Makanya ditarik dengan tali dalam bahasa Gayo disebut dengan sari. Dan tempat proses penarikan gajah awal yang istirahat tadi ya sampai sekarang disebut dengan sari. Dan dari proses menarik inilah kemudian Gajah Putih tiba di istana Kesultanan Aceh Darussalam. Upaya untuk membangunkan Gajah Putih inilah yang kemudian lahir beberapa gerakan-gerakan yang sampai sekarang terabadikan dalam gerakan Tari Guel. Dan Tari Guel itu identik dengan gerakan membangunkan seekor hewan yang bernama Gajah Putih. Nama Sengeda terabadi dalam sejarah lahir berkembangnya Tari Guel, tapi nama Sengeda juga terabadikan dalam nama beberapa tempat. Bahkan simbol yang mereka bawa, Gajah Putih, itu menjadi simbol Universitas Perguruan Tinggi, simbol dari Kodam Iskandar Muda Aceh, juga menjadi simbol beberapa komunitas masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya. Tari Guel yang diangkat dari prosesi mengantar Gajah Putih ini sekarang telah menjadi warisan budaya tak benda WBTB dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Anda datang ke Gayo, Anda akan disambut oleh ekspresi kebudayaan dari sejarah perjalanan Gajah Putih yang disebut dengan Tari Guel. Dan itu artinya Anda sedang disambut oleh Sengeda. Sengeda ini berhati lembut. Dia tidak mau menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak seorang raja. Bahkan sampai yang kita dengar dari
sampai akhir hayatnya bahwa dia menjadi rakyat biasa. Setelah dia mengantar Gajah Putih ke Kutaraja, setelah itu sejarahnya menjadi rakyat biasa. Dia tidak mau menunjukkan dirinya anak seorang raja. Dari situ kita pahami juga ya, kita memahami Sengeda ini. Dan sejarahnya juga menjadi sampai sekarang menjadi gelap. Setelah itu Sengeda kemana? Setelah itu apa? Tapi yang jelas dia menjadi rakyat biasa. Saya ingat kelas 3 SMP tahun 1983. Pertama kali saya menari gua dilatih oleh Pak Ibrahim Kadir, juga Pak Sekilang. Kalau awal-awalnya tari gua itu tari pengungkapan hati ya, pengungkapan rasa kegembiraan. Sehingga kita menari dengan mendengar suara gegeden, suara bunyi-bunyian itu tadi, muncul rasa kegembiraan, muncul juga rasa syukur terhadap alam, terhadap bumi ini. Energi kita luar biasa waktu menari. Energi kita yang kita keluarkan itu sangat luar biasa. Seperti tertarik begitu. Seperti ada yang menarik energi kita. Sehingga kalau fisik kita, kondisi kita yang tidak kuat, tidak stabil, mungkin kita akan cepat merasa capek, merasa lelah ya. Kemudian pada perkembangannya tari gual ini dimodifikasi menjadi tari persembahan, tari menyambut tamu-tamu agung, tamu-tamu besar. Ya. Itu pada perkembangan selanjutnya yang disebut juga menjadi tari Munalu. Yang saya pelajari dan yang saya ketahui ya, gerakannya ini pertama persalaman memberi salam kepada alam, kepada langit, kepada bumi, kepada tanah. Kemudian gerakan munatap, menatap ini semacam gerakan antara saya dan Sengeda dan Bener Meriah dan Gajah Putih yang mencoba menautkan hati ke hati, persalaman. Kemudian setelah hati tadi terpaut, hati tadi menjadi satu kesatuan, terjadilah gerakan yang bergembira, gerakan yang senang. Mungkin gerakan ini yang disebut mungkin cincang nangka, dengan ketukan gegedennya yang sedikit lebih cepat gitu. Kalau sekarang disuruh mungkin gerakan-gerakannya itu saya masih ingat dasar-dasarnya, tapi bisa juga sedikit lupa. Saya berperan sebagai Sengeda. Saya sadar berperan sebagai Sengeda yang membawa
yang membangkitkan Dono Meriah yang menjelma sebagai Gajah Putih, saya sadar. Tapi gerakan-gerakannya ini yang membuat yang muncul bisa muncul tiba-tiba. Ini yang menjadi sesuatu yang bagi saya sendiri menjadi pertanyaan sampai sekarang. Kerinduan itu jelas. Ya. Saya ingin menari, tapi saya juga tahu kondisi fisik yang udah berumur barangkali, apalagi jarang latihan, jarang bergerak, akibatnya paling sebentar saja bisa. Sebentar saja, paling 1 menit, 2 menit, itu pun mungkin nggak tahan lagi. Fisik kita ini nggak tahan. Tabi mula langit si ku pecocong seri kepayung. Tabi mula bumi si ku pejejak seringkal tapak. Sengeda bener meriah, ulangi si untung. Ari Rimegayo, gajah menjelma, putih warna Lagumon, Sultan Manat. Mai gajah putih ku istana, biar gambar neon, biar hari gambar pelepah di awal. Gajah putih, Rai, Teguh, Sare, Biron, Sikli, Sawah, Kuku Tereje. Ini pertarungan hak dan batil. Ini pertarungan tahta kerajaan. Pengkhianat harus dihadiri. Sengeda harus menemukan meja hijau terhadap nama nyawa bener meriah. Penghuni Rima, penghuni Belang, Arul Pematang, Gajah Putih, Mugading Kuning,
tapak saka mubelang. Sawah, 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 sawahku istana. Kati si putih jelas si temi, kati silang jelas kuningi, kati si hijau jelas si mai.